Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu peristiwa yang sangat menyedihkan dan sangat membuat kita terluka karena ini menyangkut bagian dari ajaran Islam. Jadi kalau ini kita biarkan, nanti ajaran-ajaran Islam berikut akan mudah sekali dikriminalisasi. Kalau kasus husnul terkait dengan mubahalah, berarti kan apalagi dianggap bahwa hoax, itu harus diproses dulu. Bahwa peristiwanya yang menjadi penyebab mubahalah itu kan harus didudukan dulu, dan dudukan kan nggak mungkin di pinggir jalan, nggak mungkin di tempat-tempat lain, tempatnya cuma di pengadilan. Kita sebagai negara hukum, negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, apalagi ini sebuah penodaan, dan kalau ini dibiarkan berarti penodaan atas nama agama. Ini sangat mengerikan. Jadi kita minta betul kepada Polri, dalam minta Polri untuk menghentikan kasus ini karena terkait, apalagi akar persoalannya adalah mubahalah. Karena bagaimanapun terlepas dari perbedaan pandangan dan sebagainya, mubahalah adalah bagian dari ajaran Islam. Satu kesatuan yang tak terpisah. Kita tidak mungkin mengimani sebagian kemudian tidak menggunakan sebagian. Persoalan kita yakin dengan ajaran kemudian tidak dilaksanakan itu berbeda ketika belum apa-apa sudah menjadi sesuatu yang seolah-olah ditolak, bahkan kemudian dikriminalisasi. Ini mengerikan. Jangan-jangan besok nanti orang sholat jamaah jadi kriminal. Alhamdulillah. Jangan sampai ketika kita melaksanakan penegakan syariah, keluarga kita menggunakan hijab, kemudian kita melaksanakan syariat ajaran Islam yang lain, dianggap sebagai kriminal di negeri yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita minta betul kepada MUI juga untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan mubahalah. Kalau perlu pedoman-pedoman sekalian, sehingga ini oknum-oknum orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, khususnya membalas ketidaksukaan oleh pihak-pihak terkait, ini tidak boleh dibiarkan, ini tidak boleh ada. Kalau benci dengan orang, benci dengan kelompok, benci dengan organisasi, harus pada tempatnya, harus secara proporsional. Ini nggak boleh dibiarkan, karena negeri kita sudah merdeka 77 tahun, dan merdekanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini harus jadi catatan penting. Para pendiri, para bupati-bupati negeri ini meninggalkan segenap apa yang telah mereka lakukan adalah tidak lain dan tidak bukan adalah melihat anak cucunya, melihat negeri ini di bawah naungan rahmat berkah dari Allah. Dan rahmat berkah Allah tidak mungkin turun kalau kita melecehkan, apalagi mengkriminalisasi ajaran yang mayoritas dianut, dipeluk oleh umat Islam negeri, bahkan menjadi akbarul muslimin fil alam. Kalau orang Islam saja melecehkan agamanya, kita sangat mungkin membuka peluang orang di luar Islam lebih melecehkan, lebih mengkriminalkan. Ini yang sangat kita khawatirkan. Jadi bukan persoalan person, bukan persoalan kelompok, tapi soal esensi ajaran Islam, soal nilai utama ajaran Islam, soal bagian yang tidak terpisah. Kita tidak mungkin mu'minu biba'd wa nakfur biba'd. Kita nggak mungkin mengimani sebagian kemudian mendiamkan sebagian yang lain. Kita imani sepenuhnya, kita imani seutuhnya. Soal kita belum melaksanakan itu lain hal. Soal belum kita aktualisasikan itu hal yang berbeda. Yang dengan demikian insya Allah menjadi sebuah upaya serius. Karena bagaimanapun negara ini dimerdekakan atas berkat rahmat Allah. Berkah nggak turun, rahmat nggak turun. Kalau syariat yang diajarkan oleh Allah, dituntun oleh Allah, ditunjukkan, dipraktekkan oleh Rasulnya, tidak kita laksanakan. Jadi keinginan kita, harapan kita ini harus disupport, didukung oleh negara kalau perlu. Kenapa? Karena negara yang punya kekuatan itu, negara yang punya kemampuan itu. Tidak mungkin sebuah kedoliman, tidak mungkin sebuah kebatilan, organisir bisa terlaksana dengan baik kalau tidak dilakukan oleh sebuah kekuatan. Jadi sekali lagi kita minta kepada Pak Kapolri untuk memperhatikan betul dan menghentikan kasus ini. Jangan ada kriminalisasi kepada ajaran Islam, kepada syariat Islam. Juga kepada MUI untuk memberikan petunjuk lebih detail terkait dengan mubahalah yang kita yakin bagian dari ajaran Islam, yakin dari syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini di
gedung MUI Pusat. Saya pengurus MUI Kota Bekasi Jati Asih. Hanya 2 poin yang saya amati pada saat hari ini kita kumpul. Satu adalah rasa kecewa kami dengan sambutan dari MUI Pusat ini. Sudah dibacakan tadi bersama, kita dengar bahwa sudah ada surat dilayangkan, sudah ada tanda terima, dan sudah ada 3 hari janji untuk bertemu kawan-kawan dengan untuk audiensi ke MUI Pusat. Ternyata dianggap angin lalu, nihil. Terlepas apa yang akan disampaikan itu lain soal. Yang penting penerimaan tamu, tuan rumah terhadap tamu itu harus harus cinta pada tamu, karena tamu adalah datang pulang membawa bala. Demikian juga MUI ini. Satu catatan saya dari pengurusan daerah, sangat kecewa dengan penerimaan ini. Kedua adalah masalah yang sedang viral adalah kriminalisasi ulama, masalah mubahalah. Sudah jelas tadi disampaikan bersama bahwa mubahalah ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah termaktub di dalam Al-Quran dan sudah dilaksanakan oleh Rasulullah beserta keluarganya, dan ternyata orang-orang kafirun itu tidak mau atau tidak berani untuk membahalah karena mereka yakin itu adalah mereka salah. Dan kedua, sudah banyak juga tokoh-tokoh, kiai-kiai yang mubahalah. Apabila ini dijadikan penistaan agama, tentunya nanti kiai-kiai kita yang kemarin melaksanakan mubahalah akan dipanggil lagi, akan ditangkap, ada celah untuk menangkap. Itu ratusan, bahkan tokoh-tokoh itu akan menjadi tidak tenang, gitu loh. Dan terutama juga di sini sekaligus saya menyampaikan, yuk mari sama-sama para kiai, para ustadz, kita tegakkan syariat Islam, bahwa mubahalah ini adalah syariat Islam, bukan penistaan agama. Itu, yuk mari sama-sama bahwa mubahalah ini adalah syariat Islam, bukan penistaan agama. Itu yang harus kita tegaskan kepada aparatur pemerintah.